datang kembali di Tokulawi Show. Lama kita tidak jumpa di Tokulawi Show karena semua orang sibuk yang akan diundang di Tokulawi Show. Dan hari ini jadi saya sudah berada di rumah salah satu bintang tamu kita di Tokulawi Show karena dia tidak bisa diundang di studio kita karena kesibukannya yang sangat luar biasa, guys. Oke, saya sudah tidak sabar lagi untuk bincang-bincang dengan dia. Siapa dia? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di Tokulawi Show. Martina adalah salah satu tokoh penggerak perempuan dari Kulawi yang baru-baru ini diberitakan di salah satu media yang ada di Sulawesi Tengah. Penasaran dengan sosok seorang Martina? Tetap bersama kami di Tokulawi Show. Oke guys, sekarang sudah hadir di studio, bukan di studio guys, tapi kita ini sebenarnya di rumahnya. Karena kita ikut waktunya, karena dia ini sibuk sekali orangnya guys. Aduh, Martina ini adalah teman saya SMA juga, tapi sekarang dia sudah sangat sibuk, jadi kita jarang ketemu. Dan saya kemarin itu lihat artikel satu media yang memuat tentang artikel tentang dia, dan saya sangat tertarik guys. Di situ saya tidak tahu kalau Martina ini banyak bergelut di bidang apa saja begitu. Jadi itu yang kita akan bincang-bincang dengan dia sekarang. Salah satu buktinya di sini di koran ini ada artikel tentang berita tentang Martina ini. Bukan berita miring guys. Berita miring. Tapi berita yang membanggakan kita orang Kulawi, anak-anak muda Kulawi terutamanya yang generasi penerus Kulawi ini. Dan langsung saja kita bincang-bincang dengan dia. Oke Martina, silakan perkenalkan diri dulu karena baru saya mungkin yang tahu. Oke ya, sebelumnya terima kasih sahabat Ya. di SMA. Ternyata kita sudah tua ya. Kita alumni satu kalau tidak salah. Alumni pertama di SMA 5 Sigi sekarang namanya. Pura-pura ini ya, pura-pura muda. Pura-pura muda. Tapi memang kita masih kelihatan muda. Iya, masih muda. Oke, Oke. sebelumnya terima kasih banyak ya karena Iya. sudah. Saya yang berterima kasih Oh, karena iya. Martina sudah bersedia untuk hadir di Tokulawi Show ini. Ya, tapi juga saya minta maaf karena beberapa kali dihubungi untuk datang ke studio dan akhirnya kita berada di studio seperti ini. Ya. Soalnya ini ibu-ibu bukan ibu, masih mbak ya, masih single. Yang juga Jadi, begitu. karena dia sibuk sekali guys. Jadi aduh, bagaimana caranya supaya saya bisa ngomong dengan dia nanti di Tokulawi Show ini. Jadi ini kesempatannya guys. Tapi ini tidak buru-buru, kita sudah mempersiapkan dari jauh hari. Saya sudah hubungi dia gitu. Ya. Silakan. Oke lah, sebenarnya kalau mau dibilang memperkenalkan diri, kita sudah dikenal berangkat. Apalagi Tokulawi Moto tadi. Emang mau kenal saya. Artinya mereka mengenal kita karena Iya, iya. memang kita berdarah Kulawi. Iya. Nah itu salah satunya. Tapi saya bukan orang Kulawi. Untung saya berdarah Jerman sedikit ya. Terakhir kita dibilang, oh sombong sekali. Saya orang keturunan Jepang gitu. Wah, ayo lanjut. Jadi baik, kalau mau dibilang memperkenalkan diri seperti itu tadi yang saya Ya. bilang. Kalau nama mungkin beberapa saudara-saudara, teman-teman atau keluarga di tempat yang sudah agak jauh dari tempat kita tidak mengenal kita lagi. Ya. Ini kalau lihat muka, kalau nama yang asli saya Martina Todomi. Ya. Saya mengambil pang dari Papa. Papa itu asli Mata Uwe. Asli Matawe, mama asli Aslinya Bola Papu. Di Wow. Bola Papu 2 ini. Bola Papu tua ini. Iya. Maksudnya ini kalau Ini tidak kampung tuanya Bola Papu, dusun Ah. 1. Jadi rumahnya Martina ini ada di kampung pertama Kulawi, yaitu Bola Papu yang disebut apa lagi? Kalau di sini dulu disebut Bukit Mungku. Bukit Mungku. Bukit Mungku barangkali. Barangkali Saya begitu sudah lupa. penyebutnya mereka. Ada itu di channel saya, Iya. asal-usul Kulawi. Ah. Iya, lanjut. Mungkin di generasi kita sudah banyak sejarah yang hilang ya soal tempat asal kita. Yaitu tadi saya mengambil pang dari Papa, persaudaranya 2 orang, adik saya laki-laki yang sudah menikah, mendahului saya. Sama kita. Sayang sekali ya, yang adik sudah mendahului kita menikah. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Iya. Kemudian kalau dari mama yang tadi saya sebut asli Kulawi. Jadi saya ini tidak berdarah dari luar manapun, tapi asli Tapi Kulawi. kelihatannya kamu seperti turunan orang Jerman. Australia begitu ya. Iya, untuk itu.
Itu dia guys. Dan saya juga teman Amerika. Soalnya kan saya dikenal itu lewat film bule-bule. Memang saya sangat salut ya dengan ya narah film Merah Irono tuh. Jadi ceritanya film itu Nadia sama komen, banyak yang komen guys. Ini bulenya ini sebenarnya bule Amerika atau bule? Tapi saya, kenapa saya salut kamu memerankan itu dengan sangat profesional. Jadi oke guys, sekarang kita mau dengarkan langsung dari dia. Masih perkenalan ya. Iya. Memang bagus kalau kita memperkenalkan diri karena mau dibilang saudara itu sangat banyak ya, karena orang Pulau itu dulunya itu orang tua kita menikah. Ternyata keluarga ada di Pulau Selatan, Iya. Toro di Lindu dan bahkan di luar pulau Yang saya saya temui beberapa saudara ternyata yang kita saya tidak bersaudara habis banyak pikir, sekali ya. neneknya kita, misalnya nih yang saya tidak habis pikir neneknya, neneknya kamu, papanya itu dulu kawin dengan ini, banyak sekali dia punya istri. Ya Gitu biasanya loh. juga pada saat-saat hari raya itu cucu berkumpul itu biasanya ada yang dari Dolo, dari sebelah pantai barat sana. Biasanya datang cucu nenek itu ternyata itu tadi pernikahan yang terjadi di masa lampau oleh nenek moyang kita, leluhur kita. Nah, Dulu kan belum terlalu ada sistem yang menikah. iya. Jadi tidak terlalu banyak aturan, jadi gampang saja untuk. Tapi bukan tidak banyak aturan kalau Iya. menurut saya. Mereka punya aturan sendiri. Saya cuma umpan deh Iya, guys. mereka punya aturan sendiri. Justru aturan yang ada di masa lampau itu Sampai sekarang. tidak bagusnya sebagian itu kita aplikasikan di masa sekarang. Artinya begini, ada beberapa aturan yang sangat ketat mereka lakukan di masa lampau, sekarang itu sudah hilang di generasi kita begitu. Jadi masih perkenalan lagi. Iya. Kalau dari mama tadi saya masih mau perpanjang. Silakan. Iya, Bebas. kalau dari mama itu orang tua laki-lakinya itu marganya Rampeua Tohama. Peua Tohama. Iya. Jadi itu keluarga dari mama laki-laki, Iya. mama Martina. Dari Ibu. ibu, kalau dari nenek perempuan itu mereka farmnya Taguni. Wow. Ya, Taguni. Itu Terus keluarga besar semua itu guys. ya Terus? saya rasa perkenalannya begitu saja karena saya sudah sampaikan saya dua bersaudara. Mau tahu umur saya berapa sekarang? Tidak usah, saya Oh, sudah iya. tahu. Orang-orang juga sudah tahu guys. Kita kan. Siapa tahu saya kelihatan 22 tahun begitu Iya, kan? jadi kan kita tadi bilang kita alumni pertama SMA. Jadi itu Kulawi. saja guys. Waktu itu SMA 1 Masih Kulawi. penuh rumput ya? Iya. Rumput apa itu? Masih hutan. lah. Haliguri. Haliguri. Jadi kita Ohio. yang membersihkan yang Iya. pokoknya yang pertama masuk situ membabat semua Iya. pohon-pohon yang ada. Iya Oke. kami ini dan teman-teman yang lain. Jadi kalian yang generasi sekarang hargailah begitu. Jadi pelihara itu SMA itu sebagai kebanggaan kita di Pulau Iya. ini. Barangkali ada yang tidak kenal Martina, boleh silakan komen di bawah kolom komentar ini. Nanti kita kirimkan biodatanya atau mungkin mau lebih berbicara akrab atau mau cari tahu tentang apa sama dia. Banyak sejarah yang ditahu oleh Martina ini. Tapi sekarang ini saya akan membahas yang pertama dulu. Saya mau tanya dia dulu. Sekarang kamu banyak terlibat di bidang apa saja? Karena saya dengar di luar sana dari orang-orang itu kamu begitu sibuk banyak. Iya, dari orang-orang dan dari saya juga sendiri saya lihat Martina ini di sini lagi di sini. Tidak capek nih orang ini. Jadi terlibat dalam bidang apa saja pekerjaan kamu sekarang ini, profesi kamu sekarang ini? Oke, waktu tamat SMA, Iya. saya mau cerita di tamat SMA sebelum mengambil ijazah ya. Iya. Saya ini sudah keluar dari Tanah Kulawi. Ya. Bahkan dari provinsi Sulawesi Tengah, mungkin Retno tahu. Oh iya, waktu itu ke Makassar. Iya. Berapa tahun di sana? Bukan hanya Makassar, tapi saya di wilayah timur Indonesia. Oh iya. Iya. Ke Makassar, ke Ambon, ke Papua, bahkan ke NTT Kupang. Tunggu, jangan-jangan kamu nih waktu lain kali apa namanya itu kalau Taleru apa? Taleru. Tali pusat. Talerunya itu di apa dihanyutkan Bukan katanya. ya Tali Pusat, tapi Bukan. kembaran kita. Oh, kembaran kita begitu. Iya. Ya itu dia.
mau cerita sedikit bahwa kemarin di masa sulit kita waktu sekolah ya, saya melihat bahwa kehidupan keluarga itu harus kita bantu. Nah akhirnya saya meskipun belum mengambil ijazah ya waktu itu, ada satu perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya seperti bahasa trennya sales ya. Ya saya tidak malu menyebut itu karena dari situ saya banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Jadi itu pun ya yang paling utama adalah pengalaman. Saya bisa ke wilayah ini, ke wilayah ini. Memang belum sampai luar negeri, tapi beberapa pulau terjauh di Indonesia sudah. Mungkin dari situ terbentuk seorang Martina yang sekarang ini. Tapi begini Retno, di masa kecil itu justru saya itu pernah menganggap bahwa diri saya itu sebagiannya adalah laki-laki, sebagiannya adalah perempuan. Artinya begini, saya harus punya tenaga yang ekstra. Saya paham. Pasti Retno sudah kenal sekali seperti apa saya, karena selain ya betul sekali kondisi ekonomi ya memang harus kita tunjang di masa itu. Meskipun sekarang ya bukan kita anggap sudah bagus, tapi artinya di masa lalu sudah ada perbedaan sedikit di. Oke guys, sampai di situ kalau saya kutip itu luar biasa sekali Martina ini dengan umur yang waktu masih tamat SMA itu kalau umur berapa guys? 18 tahun. 18 tahun itu sudah memikirkan tentang kehidupan bukan keluarga secara pribadi tapi keluarga secara orang tuanya begitu kan. Waktu itu ibu kamu masih ada? Kalau waktu itu ibu masih ada. Masih ada. Kalau papa saya usia 4 tahun. Sudah. Dan adik 2 tahun itu sudah meninggal. Oh begitu. Itu yang menyebabkan saya betul-betul harus luar punya biasa. tenaga Jadi ekstra. sebenarnya guys kita bisa kutip dari pelajaran itu jadi motivasi juga bahwa seorang Martina ini orangnya gigih untuk berjuang demi keluarganya, demi adik-adiknya ya. Dan sehingga seperti yang dia bicarakan tadi dia sudah di umur yang sebenarnya kalau sekarang ini kan di umur seperti itu anak poelia istilahnya. Jadi bercintanya itu jadi di masa itu saya mau terus terang saja, di masa itu memang saya tidak ada sih satu orang saja yang sempat dekat ini masalah hubungan. Usah dibilang sini. Tapi waktu itu memang di masa-masa itu kan kita mungkin butuh orang-orang yang memotivasi, mungkin pacar atau, tapi saya tidak memikirkan itu di masa itu. Saya paham. Itu sebenarnya bagian dari kita dibentuk guys. Jadi bagian dari kita dibentuk menjadi seorang yang menjadi dewasa dengan background tadi yang seperti yang dia sudah jelaskan. Jadilah seorang Martina yang sekarang ini, dan itu cerita yang sangat memotivasi kita semua. Perjuangan yang luar biasa bagi seorang perempuan lagi guys. Pulang dari wilayah timur itu saya sekitar tahun 2008 mulai tamat kita dulu sekitar 5 tahun saya di tanah orang ya. Jadi segala jenis kehidupan, karakter orang sudah saya temui, apalagi saya pernah di tanah Papua sampai di Merauke ya. Jadi di ujungnya Indonesia saya pernah masuk. Apalagi kalau sales kan kita ketemu dengan bukan karena pekerjaannya yang seperti, tapi memang saya mau mencari seperti apa kehidupan itu. Itu yang mungkin bagus bahasanya. Kembali dari sana saya hanya 3 bulan barangkali di Pulau ini. Saya melihat lagi bahwa tidak mungkin saya hanya mengharapkan sedikit bahasanya tabungan. Tapi saya harus bekerja lagi. Waktu itu Ramayana ya? Ramayana. Yang sekarang sudah kasihan ya. Gempa waktu itu rusak. Tapi sekarang saya lihat dibangun lagi tuh. Rencananya sih tahulah apa di situ itu urusannya. Saya sempat menjadi kasir di sana 3 tahun. 3 tahun. Menjadi kita satu tempat kerja waktu itu. Oh iya. Maksudnya kamu di Ramayana, saya di bagian apa Indonesia lah disebut di sini begitu. Iya. Jadi saya menjadi kasir, kemudian jadi pengawas kasir. Jadi tidak lagi melayani orang, tapi saya mengawasi seluruh kasir yang ada di Ramayana. Jadi sebenarnya ini pasti Retno tidak percaya saya pernah mengajar TK. Tidak? Belum pernah saya dengar itu. Lucu ya. Kok bisa ya? Kalau
Kalau setahu saya Martina ini pribadinya itu saya kenal sekali karena waktu SMA itu kita berteman akrab sekali guys. Sampai sekarang juga. Dan saya tahu wataknya itu seperti apa. Jadi kalau dia jadi guru TK berhadapan dengan anak-anak, aduh pasti galaknya. Iya, saya itu. pernah jadi guru TK itu selama 10 bulan sebelum 10 bulan. ke profesi yang sekarang. Di mana? Saya di TK Pertiwi TK Pertiwi di sini. di Bolopapu. Bolapak. TK Pertiwi Bolopapu, tapi karena juga dibuka di Dusun 4 ya Boya. Tahun Saya- berapa itu? Tahun berapa? Itu 2010. Tahun 2000. Oh saya tidak di sini guys. Saya juga 2010 waktu saya itu sempat jalan-jalan. belajar di taman kanak-kanak. Tapi memang karakter kita seperti ini. Iya. Tapi begitu berhadapan dengan anak-anak ternyata mewujudkan iya. karakter lain lagi. Itu dia Jadi- tadi yang saya bilang, kita harus memang terus belajar. Nah, dari 2010 ke 2011 saya 10 bulan di taman kanak-kanak mengajar. Tapi memang itu tadi dia, kita harus betul-betul menekuni sesuatu. Sepertinya Tunggu, pengalaman kamu di situ apa? Pada saat menghadapi anak-anak TK. banyak sekali pengalaman. Salah satunya mengajar mereka harus penuh kesabaran. Memang kan kesabaran kita dilatih begitu berhadapan dengan anak-anak seperti itu. Apalagi pada saat mereka istirahat ya, makan itu, karena mereka anak-anak itu bebas sekali pada saat istirahat. Apalagi kan anak-anak usia Jadi kita harus punya mata banyak, karena anak orang ini adalah tanggung jawab kita di jam sekolah itu, mulai dari jam 7 sampai jam 10. Itu tanggung jawab baru kita. itu kan usia-usia TK itu Oh, dia iya. anak-anak yang paling aktif sudah itu yang Paling aktif. paling banyak tanya. Ini apa, itu Iya. apa? Nah itu dia, itu lagi. Jadi kita juga harus punya pengetahuan lebih, karena anak-anak itu suka bertanya yang seperti yang bilang tadi. Oke, jadi setelah pengalaman yang sudah diceritakan tadi, kalau sekarang ini profesi kamu apa? Bidang apa itu saja? dia. Dari 2011 hingga sekarang saya bergabung dengan teman-teman di NGO. NGO. Bisa NGO dijelaskan? itu adalah lembaga non pemerintah. Itu dia bergerak dalam bidang apa? Nah, kami bergerak di pemberdayaan pastinya. Pemberdayaan masyarakat. Iya, masyarakat. Tapi saya aktifnya di salah satu lembaga di Palu, lembaga lokal di Palu namanya Sikap Institute. Awalnya juga sebelumnya bergabung di Karsa Institute. Tapi sekarang masih gabung semua dengan Ya, kalau sekarang ini kita dalam istilah berkonsorsium. Konsorsium itu bergabungnya 3 lembaga. Jadi ada 3 lembaga di satu konsorsium itu yang apa namanya konsen sekarang. dalam satu tujuan begitu. Iya, konsen dalam satu tujuan. Kami bekerja mendampingi 3 desa, 3 desa. Desa Namo, Lonca, dan Lempelero itu soal hasil hutan bukan kayu. Soal hutan bukan kayu itu maksudnya apa? Ya, Bisa jadi hasil hutan bukan kayu itu, jadi kami istilah itu HHBK, hasil hutan bukan Bukan kayu. kayu. Artinya selain kayu kita boleh memanfaatkan hasil hutan. Contohnya madu, madu. kemudian damar, Oh ya. kemudian rotan, bambu, dan lain-lain lagi yang intinya bukan kayu, yang tidak merusak begitu. Oh. Kita bisa mengambil nilai ekonominya tapi tidak merusak, tapi kita melakukan itu secara lestari. Itu tadi yang kami dampingi itu, supaya ketika masyarakat mengambil hasil hutan itu secara lestari, tidak merusak, tidak merambah seperti itu. Jadi sampai di sini paham kan secara lestari. Jadi kita tidak, istilahnya sekarang kan ada banyak aturan tentang pengelolaan hutan. Iya. Jadi ya yang seperti jelaskan Tina tadi. Jadi mengelola hutan itu dengan tetap menjaga kelestariannya begitu. Iya. Terus 2011 ke 2013 saya itu bersama lembaga Karsa Institute. Waktu itu kami mendampingi kelompok desa 5 desa waktu Ya. itu, 5 desa. Salah satunya adalah desa kita Bolopapu. Kita mendampingi kelompok perempuan dan petani kakao. Kita dampingi itu sampai di pengolahannya. Artinya dulu kan kakao hanya dilihat dalam bentuk mentah seperti itu kan, dijemur kemudian dijual. Tapi ketika kami dampingi, paling tidak masyarakat punya pengetahuan dari dia mengolah di pohon,
Intinya mengolah di pohon itu merawat, Iya, iya. kemudian mengambil buahnya seperti apa, pohonnya dibuat seperti bagaimana supaya bunganya banyak. Oh. Itu yang kami dampingi. Kemudian kelompok perempuannya mengolah coklat tadi menjadi bubuk yang sekarang bisa dimana coklat bubuk yang biasa coklat ibu-ibu bubuk. pakai untuk campur kue itu atau itu. bikin ice cream. Ya, jadi itu kami tujuannya adalah salah satunya lagi menambah pengetahuan masyarakat. Luar biasa. Gitu. Jadi sekarang kamu bergerak dalam bidang itu, salah satunya. Iya, salah satunya saya pernah melakukan itu. Itu salah satunya guys, masih salah satunya. Masih salah satunya. Sebenarnya dari tadi kita sudah bicara tentang Tina ini sudah begitu banyak yang bidang yang dia geluti. Hampir Saya bingung sendiri ya. Saya juga hampir bingung apa semua ini karena terlalu banyak. Kemudian di 2015 kami diundang ke Bogor membentuk satu pengurus harian daerah oleh Perempuan Aman. Bogor. Ya, di Bogor. Kemudian ketua Perempuan Aman datang ke desa Mataui waktu itu. Iya, iya. Dari Bogor. Kami dibentuk 2016 pengurus harian daerah Hangkalian namanya. Kami pakai nama salah seorang pejuang perempuan. Iya, iya. Karena iya. memang kami aktif berjuang di pembelaan perempuan. Nah itu Kulawi. wilayah Kulawi dan ada di teman-teman di Pandere, ada di wilayah apa ini Matanti Mali. Intinya Sulawesi Tengah ada, di Poso ada. Kita Bada. hanya untuk di wilayah di wilayah Kulawi ini saya pengurus harian daerah itu seorang sekretaris. Kalau ketua Sekretaris. saya adalah Kak Hasna. Iya. Oke, apa yang mendorong kamu mau terlibat dalam kegiatan seperti itu? Oke, pertama saya itu ingin apa ya bahasanya mendedikasikan diri ya, begitu. Iya, iya. Artinya saya mau memberi diri saya untuk apa yang bisa saya kasih untuk tanah Kulawi. kelahiran saya, begitu. Tapi terkadang Tina begini, ketika kita berjuang, kebanyakan orang itu bukan begitu, begini. Ya kalau itu ada, kalau buat saya itu adalah manusiawi ya. Iya. Manusia itu hal yang biasa. Tidak menjadi satu tidak menjadi satu penghalang kalau untuk saya ada bahasa yang positif, ada bahasa yang negatif. Itu semuanya saya tampung dan yang baik saya ambil. Kemudian yang tidak baik itu saya jadikan motivasi. Saya paling termotivasi ketika ada orang yang menganggap tidak begini, harus begini. Iya. Saya paling termotivasi dan tidak menganggap itu ini kenapa juga seperti ini, kenapa harus begini. Saya tidak menganggap seperti itu. Kemudian apalagi ya, saya mau jadi motivasi. Saya mau jadi motivasi buat orang lain, bukan untuk saya Luar sendiri. biasa ya. Selain saya memotivasi diri saya sendiri, saya mau orang lain juga termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Seperti Khususnya saya. perempuan ya. Iya. Lebih Saya khusus bukan ke perempuan lagi guys, tapi saya Alangkah bagusnya kalau laki-laki juga termotivasi ya. dengan apa saya yang buat. termotivasi dengan cara kerjanya Martina ini luar biasa. Saya juga mau kita dikenal. Kulawi itu Kulawi dikenal. itu dikenal. Iya. Kalau sebenarnya sih Kulawi itu dari Sebenarnya dulu sudah terkenal. Iya, sudah terkenal. Tapi saya mau kita itu dikenal di sisi yang baik, Iya, di hal-hal yang baik, yang positif. luar biasa. Kita itu mimpi-mimpi kami ya, bukan hanya mimpi saya sendiri, bukan tapi cuma mimpi kami, Iya. mimpi saya juga. iya, mimpi teman-teman, bahkan teman-teman dari luar pun kagum terhadap tanah kita ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa pergerakan kami itu adalah bekerja secara lestari. Iya. Intinya lestari itu Kita menjaga. iya tetap menjaga. Artinya kita mengambil nilai ekonomi dari sesuatu yang paling dari alam dari alam kita, tetapi tidak merusak. Gitu. Paling tidak di generasi muda ada pengetahuan itu, Iya. sehingga kehidupan kita sekarang ada, kemudian kita menyediakan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Oke. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka yang setelah kita sudah tidak ada, tapi tanah ini masih tetap subur, masih tetap hijau, masih bisa dimanfaatkan Iya, di masih bisa generasi yang dimanfaatkan. kedepannya. Iya. Gitu. Yang ingin mengenyang pendidikan yang tinggi, tapi paling tidak itu ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia kembali ke sini untuk Iya, membangun. itu dia maksud saya Gitu. tadi. Dia kembali ke tanahnya
Karena banyak kan yang menganggap saya bekerja ketika sudah di kota. Itu dianggap bekerja, tapi ketika dia di tanah kita sendiri, di Kulawi, dia menganggap dia tidak bekerja. Padahal banyak yang bisa dia buat di sini dengan pendidikan yang sudah dia dapatkan di luar. Seperti salah satu contohnya Martina ini guys. 2015 itu pilkada ya kalau tidak Iya. salah gitu. Di pilkada itu saya dengan teman-teman beberapa orang kami memimpin penyelenggaraan. Di pilkada itu kami bekerja selama 9 bulan tahun 2015 mengatur seluruh penyelenggaraan pilkada waktu itu. Bentar lagi pilkada ya, ternyata 5 tahun lalu ya saya bekerja. Kemudian di 2018 kita masuk lagi 2018 ke 19 pemilu. Saya juga memimpin itu tetap sebagai ketua pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif untuk presiden. Waktu itu saya lihat di Facebook karena waktu itu kita kan jarang ketemu soalnya. Wah luar biasa nih Martina. Kok bisa ya dia handle semua ini pekerjaan? Kalau pemikiran saya sudah, aduh saya tidak bisa seperti ini. Nah itulah kelebihan seorang Martina. Itu yang saya bilang tadi, saya selain memposisikan diri sebagai perempuan, saya juga memposisikan diri sebagai laki-laki karena saya harus punya tenaga. Bukan saya bilang perempuan tidak punya tenaga, tapi saya harus menggabung dua energi itu untuk bisa melakukan semua itu seperti yang Retno sampaikan tadi, bahwa Retno sendiri merasa saya tidak mampu ya bahkan kami biasanya bekerja sampai pagi ya, sampai pagi. Iya. Kalau saya menganggap itu tidak mampu, tapi kami lalu itu. Itu memang betul, pernyataan Martina bekerja sampai pagi itu betul, karena biasa saya lihat dia kalau saya bangun subuh ini orang belum tidur karena dia upload videonya guys, atau mungkin dia secara langsung di jam 4 subuh itu masih bekerja guys. Itu luar biasa sekali. Nah kita enak-enak tidur, dia masih kerja, wah luar biasa. Jadi kalau tidak salah kamu juga sempat mencalonkan jadi anggota legislatif waktu itu. Sempat. Baru-baru ini? Ya. Sebenarnya ya, tapi itu dia. Ternyata saya melihat belum jalan saya ke situ. Bukan legislatif, tapi mau maju di pemilihan kepala daerah ini sebagai wakil. Tapi memang belum. Dari diri saya sendiri menganggap bahwa masih ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan. Karena kalau saya akan konsen di situ, ada beberapa hal yang akan terabaikan. Karena saya pasti harus konsen, itu harus bertemu ini kan. Waktu saya akan terabaikan dengan. Tapi kalau menurut pendapat saya Martina, kamu itu sudah sangat cocok untuk jadi seorang pemimpin lah di daerah yang mewakili Kulawi begitu. Karena dari background kamu sudah punya, skill kamu itu sudah, menurut saya sudah sangat-sangat matang skill kamu. Background kamu juga sudah, pengalamannya itu sudah luar biasa begitu. Jadi kalau menjadi seorang wakil nanti dari daerah Kulawi itu kamu tidak akan canggung lagi kalau menurut penilaian saya. Dan jadi orang-orang itu tidak kaget begitu. Ini mungkin anggapan-anggapan yang yang negatif lah begitu. Tapi menurut saya kamu itu sangat cocok. Iya benar kalau itu, tapi paling tidak kita menyiapkan diri dulu kan. Boleh orang beranggapan ini sudah, tapi kalau diri kita juga ternyata belum siap. Karena akan berdampak nanti ke depannya. Kenapa saya katakan akan berdampak ke depannya? Beberapa figur ya, saya lihat bukan di tempat kita, tapi di tempat orang lain. Karena dukungan orang banyak, tetapi dia tidak siap. Ketika dia duduk sebagai seorang wakil rakyat, dia agak buntu untuk apa yang harus dia lakukan. Karena tidak punya background begitu. Jadi artinya kita harus siap dari segala sisi kalau memang ingin menjadi seorang wakil rakyat, supaya aspirasi dan semua masukan masyarakat itu bisa kita lakukan. Untuk 2018 sampai 2020 ini saya masih terus aktif untuk kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Tapi kemudian ketika bencana terjadi, lembaga kami beberapa tergabung, kemudian aktif di
kebencanaan. Oh iya, jadi Ya. sebenarnya tadi lembaga tadi tidak tergabung. Jadi- 2017 kami sudah Oh, tergabung, gitu. 2017. Nah setelah itu 2018 ke 2019 saya juga sempat keluar dari Kabupaten Sigi. Saya justru mendampingi di Kabupaten Donggala Oh, selama luar 10 bulan. 10 bulan di Kabupaten Donggala itu di wilayah Sendue. Oh iya iya. Iya, Waktu itu saya saya lihat kok. mendampingi kelompok perempuan juga di sana bersama nelayan. Oke guys, terima kasih sudah bersama kami berbincang-bincang dengan salah satu generasi Kulawi yang sangat membanggakan, yaitu Martina Todoni. Jadi untuk yang terakhir, apa pesan kamu buat orang-orang muda yang ada di Kulawi ini, generasi Kulawi? Pesan saya untuk kita semua, bukan hanya untuk generasi muda, tapi kita semua. Kita semua. Terlebih khusus untuk generasi muda. Iya. Pesan saya adalah lakukan apa yang kamu bisa. Iya. Tapi dalam hal yang positif, dalam hal yang membangun. Jangan menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu akan mendapat kritikan, mendapatkan Iya. bahasa yang miring, bahasa yang negatif, tapi berbuat saja dulu. Iya. Selama itu untuk tanah kelahiranmu, karena wilayah kita ini tidak mungkin orang Iya. dari luar sana yang akan membangun, Jelas tapi kita yang jelas membangun. kita yang. Kemudian yang kedua, Istilahnya tadi jangan cepat menyerah. Iya, gitu. jangan menyerah. cepat patah hati. ya, Terus? kemudian yang kedua pesan saya adalah kita harus jaga hutan, Iya. kita lestarikan, karena kita harus malu terhadap diri kita sendiri kalau kita merusak hutan, sebab diri kita atau siapapun ini tidak berjasa apapun terhadap tumbuh dan kembangnya Oh. pohon-pohon yang ada di hutan. Bahasa Apapun yang biasa. ada di dalam hutan, kita tidak punya jasa. Kita tidak merawat mereka, kita tidak menyiram mereka setiap hari, tapi mereka tumbuh dengan sendirinya karena kuasa Tuhan. Sehingga pesan saya, jangan merusak itu supaya kehidupan kita hari ini tetap ada dan akan terus berlanjut sampai di anak cucu kita, meskipun saat ini kita belum menikah ya. Iya. Kita menganggap kita sudah punya generasi selanjutnya. Belum menikah dan pasti akan menikah guys. Jadi kami belum punya waktu untuk menikah. Ya, mungkin Kita masih itu berkarir kendala gitu. juga. Iya. Itu tadi. Jadi itu pesan dari Martina. Saya rasa itu sudah sangat cukup jelas buat kita semua. Oke guys, jadi demikian bincang-bincang saya dengan Martina Todoni hari ini. Kita nanti ketemu di lain waktu kalau ada lagi sesuatu yang kita perlu perbincangkan. Dan jangan lupa nonton terus Tokulawi Show hanya di channel YouTube saya. Oke, bye.